Nyari apa lu, Dex? Saya lagi nyari-nyari di mana ini openingnya Box to Box. Di mana openingnya ya? Dex ini lucu ya. Anda ini Nih. tidak punya etika. Ini gue lagi pening ya. Oh pening. Opening, cari opening. Opening. Welcome to Box Football Show. Yeay. Gimana Jadi kalian Jadi udah... Theo, Dex dan Rossi. Jadi kemarin tuh Apa itu? ini ya, saya kan datang ke nobar cawapres di nobar? Tori Kaizoku. Wah, Tori kacau. Kaizoku. Kacau itu kacau. Itu lirisasi Baru di awalnya opening juga speech langsung aja udah. udah. Anjing ada satu sesi orang minumnya 16 shot cuy. Waduh. Gue kayak ngeliat buset nih orang kuat-kuat banget ya. Tapi ya terima kasih kepada bakal cawapres kita kemarin ya, Iya. Pak Mahfud, Pak Caimin sama Gus Mas Imin. Gus Bilangnya Imin sekarang, sama Mas Gibran, kalian memberikan warna yang luar biasa bagi warga Indonesia di hari Minggu yang mungkin sudah ngedumel di hari Senin ketemu kerja lagi. Nah, jadi minggu malam tuh pas Minggu tuh. malam tuh kayak udah lumayan lah ya, mendapat wawasan baru lah. Iya, iya. Masih ada satu lagi tanggal 4 ya, tanggal 4 Februari. Tanggal 5. 4 45 sih? Hari Minggu, 4 tanggal 4 kalau nggak Tanggal 4 ya? 4 Oh, terakhir iya. hari Sabtu kalau Wah, nggak jadi gue salah. baru tahu tuh ternyata di Baca pres terakhir. promosi juga nobar sama anak Otaku Box sama Gimbot. Oh, Gimbal. Gimbal, Ada gestar ya, tebak siapa? Siapa itu? Yang kalian sering lihat senyumannya di Jakarta Selatan. Masinton. Wow. Gila ada foto editan loh, Madrid belakangnya spanduk Iya, Masinton. Nah, itu yang paling sering yang Spider-Man cuy. Tom Holland everywhere I go I always see your smile. Wih, Gila anjing, sih, Masinton luar biasa sih. Ikut Dia saingannya sama Eriko Sotarduga tuh, sebelah-sebelahan. Erick padahal sama partainya ya? Sama. Sama. Ya, siapa tahu mereka Tapi bisa itu khusus berdua. Jaksel ya? Khusus Jaksel. Jaksel Jaksel tuh dan emang luar negeri. Jaksel tuh emang keren lagi. Ini apa namanya calon-calonnya tuh kayak persaingan tuh kayak buset deh. Bener, temen gue yang Jaktim tuh nggak ngeh Masinton siapa gitu. Wah lu main lu. Wah, lu kurang jauh. Nggak Lu jauh sih belum sebenarnya, kurang geser aja. Iya kurang geser. Ada Nggak salah jauh satu ini apa namanya dapil Jaksel juga namanya Gaya Kartasasmita. Ada videonya tiba-tiba muncul di reel sama TikTok gua kan anjing ngomongnya Jaksel gila. Oh Mantap bahasanya. Gila. Keren. Pokoknya ada macam-macam lah, ada kan yang kita bahas yang PSI yang megang kucing, anjing ya? Kucing Ada. Gitu. Ternyata emang dia kalau dilihat itu visi dan misinya adalah hewan ya apalah yang kan ada yang makan kucing concernnya, atau benar, kucing benar, apa benar. gitu. Ada dekat rumah gua putra asli Pejaten. Waduh. Wey. Jadi ke daerah dapil dia gitu. Jaten Biar banget pengen ya orang. Gue Apa-apa. gokil. Tapi kemarin yang Ibu daerah. rame itu ini Lu kalau- Ciledug mesti nyalek lu. Ya gua Kan kan setiap narasi lu Ciledug. iya gimana dong. Tapi yang paling kemarin kalau kalian follow, ini gue bukan gue yang bikin konten ya. Ada namanya Om Ari Bakri itu ya Instagram. Dia bikin konten ani-ani nyalek. Wah, lu nonton ya tuh. Banyak Anu dong nyalek tuh, ya kan. Adrit. Nih Jaksel juga nih. Gila. Ya Nyokapnya kan? temen Tio. Ya. Nggak gini, kalau tadi kan Dex nyari opening ya. Kemarin ada yang nyari jawaban gitu. Tapi kita harus nyari keadilan. Oh iya Kanjuruhan. jelas, Kanjuruhan. Iya kan? Ini ada update terbaru ya, Polres Malang fasilitasi keluarga korban tragedi Kanjuruhan ziarah ke makam 5 wali. Iya, ada dia ke beberapa daerah sekaligus terus ya dikasih bus gini. Dan yang gue baca di beritanya salah satu keluarga korban Kanjuruhan bilang bahwa pendampingan pemulihan mental tuh juga dilakukan oleh Kapolres Malang. Katanya gitu. Tapi ini banyak ya, berarti Kapolres Malang tuh beberapa kali udah bikin ini ya, kayak semacam mungkin ngasih sesuatu ke korban Kanjuruhan ya. Mental ya. Kayak sebelum ini kayaknya mempermudah apa? Kalau misalkan ada korban Kanjuruhan pengen jadi polisi dipermudah kayak gitu-gitu kan gitu ya. Jadi ya good, cuman tetap saja tujuannya adalah kita terus mencari keadilan buat keluarga korban karena gue agak kecewa juga di episode kemarin. Di episode kemarin kita itu masih ada komen-komen ngapain sih? Iya gue ngeliat tuh. Ngapain sih ngomongin Kanjuruhan, kan udah diserahin ke Barreskrim, udah serahin aja ke Barreskrim lah. Lo lihat aja Kamisan juga gitu kan, 17 tahun gitu loh. Ya aksi-aksi mencari keadilan tuh ya memang harus diomongin terus terlepas misalnya berkasnya udah masuk pengadilan gitu ya, tetap Karena aja. kan disuarakan terus gitu, bukan Betul. cuma Iya. tahun sekali sebenarnya Betul. kan. Setiap hari Kamis gitu. Dan sebenarnya gue kalau ngelihat Indonesia main gitu ya, sebenarnya gue pengen gini-gini juga nih, nyari perlawanan Vietnam. Itu karena kita bisa clean sheet lawan Vietnam walaupun ya 1-0 katanya kan cuma penalti doang. Tapi kan itu membuktikan. Buat orang-orang cuma mikir penalti doang, 3 poin bang. Nah, tersingkir lu Vietnam, ya kan?
maksud gue cara penaltinya pun menunjukkan bahwa jersey timnas kita bagus. Yoi, ditarik Karena ditarik. Melar, Mau dia mau minta. Desain yang luar biasa dari Mas Fajar Rosalem ya. Ya, respect. Ya, dan teman-teman dari Mills ya. Yeah. Gitu. Sebelum ya, akan berganti juga nanti nih. Ya nggak dapat gratisan lagi dong gue. Ya, iya bener juga jatah kita. Diskonan dong hilang. Ayo, Erigo Sports silakan untuk box to box nih. Boleh, Ada boleh, 4 orang 5 orang lah ya. Sama kru-kru nih ada 9. Iya. Bisa. Ukuran aman ya nanti di list ya. Oke, tapi sebenarnya gini, kalau kita bahas sedikit sebelum kita ngomongin Jepang nanti ya. Lawan Vietnam dulu karena kita belum bahas. Sebenarnya udah rame dari sebelum pertandingan gara-gara pemilihan pemain dari Sintayong tidak membawa Dendi, tidak ada Ramadan Sananta, nggak ada Dimas Derajat. Jadi nggak ada striker murni sebenarnya gitu. Gimana? Ada yang mau komentar soal pemilihan ini? Rossi dulu deh. Soalnya kalau ngomongin striker tuh bahkan ketika 2 game pertama ini belum ada yang bikin gol dari striker gitu kan. Yang gue baca-baca kan komennya gini, udah bagus nih. Yang kurang tinggal penyerang nomor 9 doang nih, finishingnya nggak ada. Tapi ya memang mungkin itu yang dicari sama Sintayong gitu. Yang bukan sekadar orang yang di tengah buat jadi finishing, tapi buat lari, buat pressing kayak gitu-gitu loh. Yeah. Yang setelah yang gue lihat ya di 2 game pertama itu yang dia cari gitu. Dan gue ngelihat yang pas golnya kemarin si penaltinya Asnawi itu kan. Itu kan awalnya umpan lambung ke depan kan. Yeah. Dan gue seneng si Rafael itu agak-agak battling lawannya gitu loh. Agak-agak pertama Lawan di ada body gesture, dulu. ya. Justru yang memulai itu dia tuh ngebody dulu. Pancing. Terus baru kabur pancing kan. Terus ketika lawannya udah kepancing, dia pegang bola dan menurut gue emang lawannya itu juga goblok sih. Iya. Ya kan itu schoolboy error ya Iya, harusnya betul. ya kan ketika lu di dalam kotak penalti lu harusnya gak menghindari untuk Ngapain? narik baju gitu. Hands up. Nah, gitu. Karena definisi ngapain lu butuh striker kalau bisa juara dunia kalau kata Prancis ya kan. Ada Olivier Giroud nggak nyetak gol, nendang ke gawang juga nggak. Tapi membuka ruang untuk Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann. Ini kita membuka ruang untuk Egy yang mungkin kadang suka ada dan tiada. Dan juga Marcelino Bellingham. Woi, ada Bellinghamnya tuh, ada sprint berapa kali juga. Dan gue pikir mungkin karena itu juga pemilihannya kan striker yang bisa nerima bola direct ya. Kan beberapa kali setelah kita nerima bola kita kelihatan banget pengen ngincer langsung transisi langsung cepat ke depan kan. Salah satu yang gue baca di kritik tuh kemarin si Firzi kalau nggak salah nge-tweet sayang banget nih Egy ketika temponya tim lagi pengen transisi cepat dia malah agak sedikit nahan bola agak bingung dia bilang gitu kata si Firzi gitu kan. Nah itu mungkin jadi salah satu catatan tapi niatnya udah kelihatan gitu. Iya. Tapi apakah kita ya udah menerima maksudnya kondisi bahwa memang sebenarnya kita nggak bisa expect Indonesia akan bermain dengan tipe striker kayak gitu. Seharusnya Jadi era STE seharusnya bisa ketika ada hoki masuk kemarin kan. ya. Tapi hoki juga tipenya kan Ada bukan kayak- satu kesempatan yang dia terima umpan terobosan, sayang emang kontrol bolanya kurang menurut gua kebanyakan ada tambah sentuhan satu kali lagi yang ngebuat akhirnya main Vietnam bisa langsung nekel bola kelepaskan. Sebenarnya kalau dia main simple dapat bola satu sentuhan tendang aja spekulasi karena kan nggak ada temen juga. Yeah. Cuma emang gaya bermain Indonesia kalau lihat kemarin apalagi kalau udah pas babak kedua tuh beruntung kita nggak kebobolan loh. Beruntung nggak kebobolan karena berapa kali kesempatan dari Vietnam tapi yang kelihatan yang menurut gua ada missing linknya adalah lini tengah, jarak lini tengah sama depan tuh terlalu jauh menurut gua. Bahkan lu mesti turun ke bawah banget untuk ambil bola. Ya mungkin efek dari gimana lu bermain meredam si Vietnam yang begitu apa ya, apalagi ketika dia masuk ke pergantian main kan. Ada di 15 menit pertama lu lihat itu yang hampir dia nyetak gol untung bola ke atas Hernando. Ya mungkin karena lu mesti bantu pertahanan juga jadi ada missing link di tengah yang jaraknya agak jauh banget jadi striker sama si pemain tengah sih. Iya, tapi balik lagi tipenya bukan bener-bener ya mungkin seperti Dimas Derajat atau Iya. Ramadan Sananta gitu kan Dex. Maksud gue ya hoki juga pemain yang bisa melebar, dia bisa bawa bola juga gitu. Jadi apakah emang striker kayak gini yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya? Gue waktu lihat Hoki Caraka masuk tuh gue optimis sih lihat. Dan dia juga gue lihat bagus positioningnya. Ya. Sayangnya di pertandingan itu positioningnya doang yang bagus. Berkali-kali dapat bola bagus. Tendangnya juga Nendang- kayak terlihat. Nendangnya nggak bagus justru. Tendangnya nggak asal banget. Jadi gue lihat yang jadi power utama di Hoki Caraka di pertandingan itu adalah positioning. Nah, tinggal gimana caranya naikin mentalitas aja. Soalnya gue kalau lihat Hoki Caraka di pertandingan lainnya di liga, ya dia sebenarnya bagus, main bagus gitu. Cuman mungkin dia gugup semalam gitu lawan Vietnam. Tapi yang gue lihat di pertandingan Indonesia Vietnam, gue suka sih pendekatan Indonesia tuh underdog mentality gitu. Jadi seperti yang udah gue tweet juga, gue senang aja lihat mereka berjuang seolah-olah ya emang Vietnam lebih jago, mereka biarin ngedalikin permainan, lebih jago. Dan lo kalau lihat Vietnam ini apa namanya kasar gitu. Sebenarnya kalau gue lihat foulnya
Indonesia. lebih banyak bro, Karena 18 ya. karena kemarin di Twitter rame gara-gara mungkin karena ada VAR kali pemain Vietnam nggak berani seberani babak pertama lebih tepatnya tuh kelihatan banget Indonesia lebih galak dibandingin galak, ya. Pas babak kedua Vietnam udah balik settingan ini nih, settingan ugal tuh. Ya Jordi Amat hidungnya kena lah, terus juga yang si kartu merah walaupun Witan, sebenarnya teman kita si Yoga tuh nge-tweet kan, ya lah ini basic nyari pelanggaran yang diajarin dari ketika lu bocah di SSB. Iya pas gue di SSB seluruh pelatih gue cari pelanggaran, nempelin kaki di orang tackle itu kan kayak ya elah ini dia nyari pelanggaran, tapi ya mesti dia apresiasi juga dari yang si Arhan nyapu bola ke Marcelo Soloran kartu merah. Walaupun gue tuh selalu yakin ketika tim yang dapat kartu merah bakal bermain lebih all out. Terbukti kan sampai tambahan waktu itu untung Hernando Ari nepis menit terakhir karena lebih Indonesia pasti berpikir lawan 10 pemain gue lebih bisa nguasai, tapi ternyata kan Vietnam mesti superior sampai akhirnya. Tapi apakah ini memang Vietnam yang berbeda dibanding eranya Park Hang-seo secara jelas cara main dan lain-lain? Jelas, cara main kan kita udah bahas di kemarin kan emang dia sekarang lebih possession based kan. Setahun loh ini. Philip Troussier banget di ya. awal 2023 kan si Philip Troussier gitu, dan makanya gue ngerasa ketika di masa transisi ini emang udah benar gitu. Kita udah waktunya kita menang lawan Vietnam ketika mereka lagi belum terbiasa gitu, dan ya bener. Gue ngeliat sih sebenarnya Troussier tuh nggak jelek-jelek banget secara taktikal di pertandingan kemarin gitu kan. Ya, kita babak pertama pressing mereka kesulitan segala macam. Di babak kedua mereka ngubah gitu. Oke deh, daripada kita build up dari belakang banyak orang di belakang, gimana kalau kita pindah banyak orang di depan gitu ya, single pivot doang gitu. Nah, ngelihat kayak gitu Indonesia Sinteyong itu juga berubah. Kan banyak yang bilang tuh, ini pressing babak kedua lebih kendor nih, mungkin stamina segala macam. Enggak, menurut gue emang sengaja dikondorin gitu, karena Vietnam di babak kedua itu emang sengaja ngincar lebih banyak orang di lini depan gitu. Nah, kalau kayak caranya kayak gitu kita nggak bisa pressing lagi, ya udah kita ngejaga zonal di lini belakang gitu. Nah itu yang dilakuin sama Sinteyong di babak kedua gitu. Itu yang kenapa ngebuat pressing babak kedua jadi lebih kendur gitu. Oke, kalau kita geser ya, yang akan kita lawan nih adalah Jepang. Dan Wataru Endo juga udah berkomentar bahwa itu saatnya kita mati-matian menghadapi Indonesia. Lo inget gak? Kemarin orang Vietnam juga ngomong gitu kan, pede banget. Indonesia tuh bagusnya cuma ini doang. Nih naga-naga ini ada sesuatu nih. Yang mana? Ini Indonesia dan Jepang ini bisa sesuatu nih. Ya kan salah Vietnam bilang Indonesia cuma naturalisasi sama semangat doang. Nah ini Wataru Endo bilang apa, ntar juga bisa kalah gitu, maksud tiga gitu. Iya. Cocok logi bang. Cocok sekarang udah cocok nih. Oke cara kata tadi kan. Iya benar. Gimana Dex lo ngeliat ini lawan Jepang? Dan sebenarnya sih kalau balik lagi ya, kalau realistisnya mengincar peringkat 3 terbaik, sebenarnya kita sekarang ada di nomor 2 dari 4 negara yang akan lolos. Dari 6 4 negara lolos. Sebenarnya kita agak disalip sama Bahrain karena mereka ngalahin Malaysia menit 95. Ini Malaysia nih kayaknya. Sebentar, Malaysia itu kan paling banyak naturalisasi ya? Emang iya? Sebenarnya paling banyak jumlah. Secara jumlah. Lama-lama. Udah lama-lama Dion Kuls gitu kan. Banyak. Iya. Tapi maksud gue kalau kemarin imbang tuh kita masih di atas Bahrain sebenarnya kan. Iya, tapi apa yang lo harapin sama Malaysia yang juga lagi kusut juga timnasnya. Iya, betul. Gitu. Jadi 1-0 Bahrain yang 4 poin, Indonesia 3. Nah, sisanya 4 negara sisanya ini kalau nggak salah tuh Syria, Oman, Palestina sama apa satu lagi ya gue lupa. Itu 1 poin semua. Sebenarnya imbang akan mengamankan Indonesia peringkat kita. Lawan siapa tuh? Oman ya? Oman imbang aja. Oh iya Oman benar. Imbang aja kita udah kayak aman ya sebenarnya. Oman, Syria, Palestina sama apa gue lupa. Itu 1 poin semua tuh rata, -1. Kita kan 3. Iya, jadi imbang aja cukup sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan orang mikirnya peringkat 3 terbaik ya, kalau ya misalkan harapan warga Indonesia adalah gini aja deh, tadi kan sempat ngomong ya, skenario terbaiknya adalah ya Jepang menggempur Indonesia sejak menit pertama. Ya kan kayak waktu Jerman ketemu Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sampai akhirnya Son Heung-min kan nyetak gol di menit akhir kan. Nah ini tiba-tiba Hernando kayak Jose Mourinho lawan Arsenal di Emirates. Zion maju dong berarti. Zion maju. Si Hernando udah nempis. Tiba-tiba menit 95 Marcelino Ferdinand Soloran dari belakang nyetak gol. Udah lolos 16 besar, lu menang kalah di 16 besar enggak apa-apa, udah mantap Indonesia. Udah. Iya, tapi kalau yang maju kemarin Sandy Walsh juga maju-maju sih bikin 2 peluang tuh ya. Franz Beckenbauer tuh gue lihat. Vietnam juga maju kemarin. Iya makanya lawan Vietnam maksud gue, dia punya peluang. Tapi Ros, nih Jepang yang lawan Jepang ya. Nah Indonesia kemarin, Jepang juga gue nggak tahu kaget apa enggak. Kalau gue sih jujur kaget. Kaget sih gue. Kalah sama Irak.
dan membuat ini jadi agak tricky. Gue liat juga lu kayaknya berkomentar di Twitter nih soal ini. Jepang kalah sama Irak. Kan kita sempat bahas harusnya. Kita berharap Irak kalah sama Jepang kan? Enggak, Iya. gue komentar tuh pertama di grup kita. Oke. Yang pas Udah 2-0. Oh, di grup ya? 2-0 tuh gue bilang, lah si anjing kok ini malah 2-0 gitu. Maksud gue Jadi berat. jadi berat kan. Gue kan tadinya perkiraan kita semua adalah kita bakal hidup mati dengan Vietnam Iya, gitu. betul. Lah ini kok hidup matinya malah sama Jepang gitu loh. Kan kalau misalkan Jepang menang lawan Irak, oke lah gitu. Jepang udah susah nih Iya. gitu. Seenggaknya tapi mereka udah lolos di pertandingan 3 kan anggapannya gitu kalau Tadi menang hidup lawan mati Irak. bagi Jepang juga sebenarnya. Nah iya Agak gitu. kalau Indonesia menang lawan Jepang lolos loh. Iya, kan? makanya itu loh gitu. Maksud gue Jepangnya udah susah, dikasih alasan mereka wajib menang juga gitu. Maksud gue ya itu jadi lebih berat buat Indonesia gitu. Sebenarnya kalau imbang tiga-tiganya lolos ya. Iya. Ya, iya, emang bisa. imbang aja anjing boleh gak sih ya? Nah. Jepang ya, FYI. Turis Indonesia tuh banyak banget yang ke Jepang. Kalau lo Devisa negara Iya, loh. kalau lo ngalahin Indonesia, orang pasti malas. Aduh, Jepang ngalahin kita nih. udah Restoran deh. Jepang juga banyak di Iya, Indonesia. masa restoran Jepang di Jakarta diboikot? Jangan dong, waduh. Enggak. Oke, serius lu. Ya, Jepang, itu- ya. Ya kan sebenarnya kita tahu lah. Ada beberapa meme yang gue kumpulin tadi. Oke. Coba dimunculin satu persatu kita lihat dulu ya. Kita berangkat dari omongan di timeline nih. Oke. Nah, ini Ini box to box ID ya. ya itu dia Bung bilangnya Fikri apa ada di sih? sini nih orangnya Boleh nih. diperbesar gak sih? Skenario jelas. Kita bacain aturan di aja. tweetnya aja tuh. Skenario jelas ini, kita lolos dengan ngalahin Vietnam dan Jepang. Wih, Optimistis nih maksudnya. ini tweetnya kalau nggak salah dibikin ketika 15 Januari cuy. iya ketika kita kalah kalah dari Irak. sama Sama Irak gitu. Oh. Terus kemudian bercanda ya ini skenario jelas ini bahwa berikutnya menang lawan Vietnam sama Jepang terus Jepang. lolos. Gitu. Next, coba. ada lagi box to box ID lagi ya. Kita bakal lolos dramatis mengalahkan Jepang, mencetak sejarah, memulangkan Korea Selatan, tapi kalah di final lawan Thailand. Oh, emang gitu biasanya ya. Thailand karena juga lolos kan. Enggak, udah gitu kalahnya bukan 90 menit, adu penalti khas. Khas Khas, banget. ya kan? Khas. Khas 5-3 tuh skornya. Khas. Indonesia lawan Thailand tuh khas tuh, adu penalti nggak mungkin enggak. Next, coba. Ah. Nih ada lagi nih yang ngasih Ini ini. skor-skor nih. Skor. Nah itu Tio baru bilang tuh. Ya kan tuh. Adu penalti. Terakhir abis nggak menang lawan apa tuh? Jepang, Menang lawan Arab, Jepang, Qatar, Arab, Korea. Qatar, Korea, terus kemudian final Indonesia 1-1 Thailand tapi kalahnya adu penalti 11-10. Puas banget kalahnya. Next. Next satu lagi. Nah ini tweetnya Waldo nih gitu. Apa Pas ini? kemarin lawan Irak, Jepang tuh kita bisa Marcelino Ini lawan- sebelum Minamino nyetak lo sih? Iya. Heeh. Jadi apa namanya? Minamino udah kan? Minamino udah cetak gol. Ini sebelum Oh. Minamino cetak gol. Jadi dia pas lawan Irak Marcelino 1 gol, tapi yang lainnya nggak bisa bikin gol. Karena belum main. Karena belum main. FYI kalau udah nge-tweetnya pakai Waldo bahasa gimana? Inggris ini Waldo ya. Iya. Irak Apalagi- itu pakai Q. Iya, apalagi kalau udah yang kemarin R1 lingkaran ya. Iya. Iya, iya. Karena dia merasa didukung Martinelli. Iya, enggak ya orang psikopat doang yang main di Indonesia. Bener. Nendang pakai lingkaran Iya. anjir. Coba Iya. kita cek deh ntar Martinelli skripsinya jalan nggak tuh? S1 juga gak kayak Martinelli ya? Bagaimana nih? Pantesan dia jarang golin bulat terus. Ya, Lah, crossing, oh iya, crossing. pantas Martinelli seringnya crossing. Nih, kalau ngomongin itu sebenarnya ada sedikit intermezzo ya. Kenapa orang Indonesia lebih sering pakai kotak dibandingin lingkaran? Emang iya? Ada? Enggak, karena Alasannya? sebenarnya kalau lu settingan utama awal FIFA itu lingkaran Iya, nembaknya. oke. Karena dulu kita main WE. WE itu semua kotak, R1X, R1 kotak, Oke. kotak X semuanya tuh nendang pakai kotak. Dan tangan kita udah terbiasa di zaman PS1 di rental-rental. Jadinya semua settingnya ke R1 kotak kalau nendang. Dan Tapi kita emang juga- kalau di luar tuh bulat, maksudnya semua Bulat, orang temen Eropa? gue pas gue main di pas Qatar kemarin sama Qatar. orang Italia itu lingkaran. Oh. Tapi kita box to box, kita harus kotak dong. bukan circle to circle. Circle-circle Iya, gitu. Iya, iya. Karena ini kalau nggak salah tuh FIFA dulu tuh kalau lu Lingkaran. kotak bisa naikal kiper tau gak sih lu? Wah mending Yang kalau kartu merah. lari dulu sprint bukan R1, Segitiga. segitiga. Segitiga betul. Cancet. Dipencet terus berkali-kali tuh. Gitu. Nah, Yang temen masih gua Michael di sana Owen covernya tuh. Lingkaran kalau Ya orang-orang kan? Eropa. Cover Michael Owen ya sempet ya? Tapi nggak tahu dalamnya apa ya kasetnya. Ya. NBA Live 2007 dalamnya teachers. Ya. Oke kita balik lagi deh, kita balik lagi. Iya itu Bola tadi, nih ya. itu tadi Indonesia meme itu lawan kan Jepang. sebenarnya Gitu. cara kita coping aja sebenarnya Iya. buat menyenangkan diri. Karena kita sudah tahu ya bahkan kayak ini kalkulator loss aja nih pasti kalau Iya, Jepang pasti- gitu. Karena Kemarin kita- video apa Jepang main keluarinnya Mitoma. Mantap. Mitoma Iya. udah latihan nih. Mana? Mitoma ininya? udah Mana? ada ya, udah bugar katanya. Mana coba Mitoma? Emang ditaruh lawan Indonesia kan? Mitoma tuh, kiri atas tuh. Biasa lawan Wan Bisaka nih ya, sekarang lawan Langsung Yakob nih nyanyi Sayuri One Piece nih. Saya siap.
Dikantongin Asnawi. Waduh, Asnawi, Yakob Sayuri gitu. ini. Kenapa kalau nggak pas opening masuk ke stadionnya tuh lagunya One Piece gitu? Nyanyi semua pasti itu orang Indonesia juga, ya kan? Bisa ya, hafal ya. Dua-duanya nyanyi. Nyanyi semua. Bung Rin Bersatu Lagu Indonesia. Bersatu. Jepang. Bung Rin datang. Langsung. Kayak pas stand up fest ya, kalau nggak salah Fest, dia datang pakai lagu betul. One Piece. Oke, itu dari Jepang. Dex, lu ngeliat gimana? Kalau kemarin kan di Vietnam kita tahu, udah lihat juga, terus dengan caranya STY main pressing, itu bisa berhasil. Lawan Irak, sebenarnya karena kita sloppy di awal, kita jebol dulu. Jadi kan harus keluar menyerang dari formasi 5 back ini. 3 back sih sebenarnya, 3 back tengah, tapi bisa jadi 5 juga. Lawan Jepang? Gue khawatir sebenarnya. Wih. Gue khawatir karena gue bilang tadi senang sama underdog mentality ya. Sebenarnya itu udah ditunjukkan ketika lawan Vietnam. Nah gue harapnya tadi lawan Jepang juga kayak gitu. Sayangnya Jepang kan lebih butuh menang dan Indonesia pas lihat peringkat 3 terbaik lagi di peringkat 2 nih. Gue takut dari pertandingan nanti Indonesia lebih santai mainnya. Enggak Jadi sih, nggak Des. lebih disiplin. Kalau gitu. menurut gue sih yang gue enggak ya. khawatirkan. Karena menurut gue pasti ya numpukin belakang, pasti bakal numpuk di belakang lah. Karena untuk kalau main terbuka lawan Jepang lu bunuh diri gak sih? Iya, tapi kan pertanyaannya gini, mentalitasnya. Iya gitu. pertanyaannya kan kalau kebobolan duluan tadi gue bilang. Nah itu kan apakah pengen berusaha keluar menyerang atau ya udah sebenarnya kita kalah 1 gol pun ya cenderung aman lah. bisa Iya, gue dibilang. ngerti. Tapi kalau misalkan kan sekarang sepak bola apalagi ada urutan 3 ya, tricky banget ya. Lu itu udah bukan lagi Portugal juara di Euro. Betul. Portugal juara di Euro karena peringkat 3 terbaik Iya, 2016. si tukang jagal tuh juara ya kan. Portugal. Tapi maksud gue dengan adanya itu ya lu mesti main hitung-hitungan bagaimana cara lu ngelihat hasil pertandingan lain. Kalau lu main misalkan gini, lu kebobolan 1, katakanlah kebobolan di menit 5 gitu. Ya lu masa lu mau bertahan selama 85 menit, terusan lu pasti mau gak mau agak terbuka sedikit dong. Nah itu agak dilematis. Karena sebenarnya. permasalahan Indonesia adalah para pemainnya tuh sering banget melakukan kesalahan gak penting di depan kotak penaltinya sendiri nyet. Kemarin si Hernando Ari yang tendang yang ke jatuh main Vietnam, terus umpan-umpan di belakang kerebut juga di pressing. Itu isi yang sebenarnya gue takutin. Ya udahlah kalau misalnya lu kalah 1-0 pun juga mesti aman harusnya. Masih aman harusnya secara matematis ya. Iya, tapi approach-nya gimana dong ini kira-kira bertahan menghadapi sih, harus Jepang? bertahan sih. Karena kan banyak orang bilang calculated loss dan juga kita juga sebenarnya ya kita mah realistis aja, berusaha main bagus, berusaha memberikan perlawanan, nggak usah ngasih beban, nggak usah berharap lolos misalnya ya. tapi ini kondisinya kita dikasih tapi harapan. si Jepang itu kalau imbang juga lolos kan? Lolos. Lolos. Nah, jadi kan sebenarnya ini bisa ada another imbang sepak dua. bola gajah 2.0 nih. Iya kan? Iya bisa sih. Dua-duanya Iya kan? lolos sih. Ini Kayaknya pasti Jepang nih. nggak mau. Enggak, tapi gini Nih, pasti Pak Erick Thohir nih udah ngontak Lobby. nih kedutaan sana nih. Wah, suzon. Udah imbang aja gimana sih kita. Nggak, gini. Kita hubungan bilateral kita baik nih ya kan Iya, gimana iya. nih. Ekspor impor kita atau enggak produksi mobil-mobil Jepang gue stop nih. Gitu. Nggak gini. Sebenarnya kalau imbang emang lolos 3-3-nya. Tapi kalau imbang, Jepang ini berpeluang runner up group. Ya kan, runner up group bisa jadi langsung ketemu Korsel, Iya, bisa langsung ketemu apa. Nah gue rasa Jepang menghindari itu selain dari ya pasti dia ngegas kan. Tapi Iya, Jepang iya juga sadar sih Irak juga di atas angin juga lawan Vietnam yang Vietnam, udah iya. tersingkir. Terus gitu. Irak kalah gimana? Irak seri juga juara Terus grup tiba-tiba loh. Irak kalah. Ya kebodohan Irak sih kalau kalah sih menurut gua. Kalau Vietnam, Irak Bisa jadi Jer. mungkin sih, mungkin aja sih. Iya kan? Tapi imbangnya juga mereka juara grup loh. Juara grup Iya. imbang juga. Ya, kita balik ya, soal approach-nya gimana nih? Apa yang akan Bertahan sih. harus timnas kita bertahan. lakukan? Bertahan udah 5. Bertahan serangan balik udah. Tipikal. Nggak gini, kalau gue pikir adalah kalau perkara bertahan doang, balik lagi kalau misalkan lo bertahan doang, lo bakal ngasih banyak kesempatan lawan exploit gitu. Bakal banyak bola di pertahanan lo sendiri gitu. Betul. Nah itu kalau lo bertahan doang gitu. Jadi kalau gue pikir sebenarnya lo bisa berkaca ngelihat apa yang terjadi pada pertandingan Jepang sama Irak gitu. Nah pada pertandingan Jepang sama Irak itu kelihatan banget Jepang itu bertahannya tuh agak sedikit narrow. Itu kenapa kemudian banyak banget serangan Irak itu dari sayap, bahkan 2 gol semuanya dari sayap gitu. Jadi gue pikir kalau misalkan Indonesia pengen ngadepin Jepang gitu, udah bener pakai 5 back gitu. Jadi lu bisa memanfaatkan misalkan ketika udah duel dapat bola gitu ya, ketika menghadapi Jepang gitu ya, langsung transisi counter, coba arahin ke sayap gitu. Nah itu yang dilakukan Irak gitu. Persoalannya adalah kita harus tahu Irak itu sharp gitu ya, tajam, terus kemudian dia efisien, presisi, dan fisiknya bagus gitu. Dan gue ngeliat beberapa kali duel mereka selalu menang gitu lawan Jepang, dan Jepang juga dapat serangan dari pertandingan tersebut. Cuman yang kita lihat sering banget tendangannya mereka tuh nggak ada di sebuah daerah yang membahayakan, tahu nggak gitu. Jadi kayak sebenarnya Irak tuh ngebiarin Jepang ya udah nyerang gitu. Cuman lu bisa ngelepas tendangannya dari arah yang tidak memungkinkan gitu loh gitu. Nah
taktik kayak gitu menurut gue bisa direplika gitu sama Indonesia gitu. Ya persoalannya sekarang tinggal menjadi disiplin aja gitu. Satu hal yang kita jadi catatan ketika menghadapi Irak, tapi kemudian diperbaiki ketika menghadapi Vietnam gitu. Nah, menurut gue kalau misalkan ngelihat kemarin babak pertama itu pressing, babak kedua main zonal ketika bertahan gitu ya. Jadi mungkin di pertandingan lawan Jepang ini justru kita jangan coba main pressing gitu. Karena kalau kita iya benar, kalau kita coba nge-pressing Jepang, gue takutnya ada banyak pemain yang harus dijaga gitu loh. Jadi sit back aja. Ya jadi gini. Blok aja. Enggak jadi gini. Satu hal yang gue notice dari Jepang adalah yang lo harus waspadai itu bukan cuma yang megang bola, tapi pelari-pelari yang tiba-tiba masuk kiri kanan yang di kiri kanan kan. Pelari-pelari yang nggak megang bola itu yang harus diwaspadain gitu. Nah, ketika lo menghadapi lawan kayak gitu dengan nyoba pressing, sebenarnya kan lo bakal ngebuka ruang gitu kan. Nah, kalau misalkan temen lo nggak nutup ruang itu dengan cepat, itu bisa dimanfaatin. Jadi, gue pikir mungkin pressingnya nggak harus agresif ketika babak pertama Vietnam, tapi justru kayak approach kita di babak kedua lawan Vietnam. Ya udah, lo coba, lu jaga zonal aja gitu. Cuman hati-hati lu harus ngelihat gitu pelari-pelari Jepang itu yang tadi yang gue pikir ketika lagi nggak nguasain bola justru bahaya karena mereka nyari posisi. Fullback kiri kanannya masih diperhatiin siapa lagi kalau misalnya kalau ngelihat kemarin tuh Arhan temannya dia kiri di kiri siapa lagi sih Marcelino ya? Marcelino di kiri. Kan. Dan itu maksudnya dari dua pemain itu kayak kiri kanan Yakob Sayuri sama si kanan satu lagi Asnawi. Mau nggak mau mesti saling ngebantu ngelihat pergerakan itu. Bener. Karena sebenarnya ketika musuh lo melakukan fullback apa kayak Liverpool deh misalkan lo fullback lo overlap ke depan, ada space kosong di kiri kanan yang bisa dimaksimalkan. Tapi bedanya kan kalau lawan Liverpool, misalnya lawan-lawannya kasarnya misalkan memiliki playmaker yang umpannya bagus. Nah kita tuh apakah bisa untuk mengirimkan umpan ke sayap yang cepat? Karena gue yakin. Misalkan gini, Egy di kanan, terus misalkan Marcelo di kiri, untuk disuruh lari mereka. Masalahnya umpannya nyampe sana nggak gitu aja udah. Ada yang menarik ketika ngadepin Irak nih, Indonesia lawan Irak nih. Mungkin tadi kayak Tio bilang ya udah fullback kanan kiri atau wingback kanan kiri kita itu harus rapat gitu ya. Mungkin kayak Yakob Sayuri sama Asnawi Mangku Alam ketika nyerang bareng, ketika bertahan juga bareng. Itu rapat gitu. Cuman yang menarik adalah kalau misalkan yang gelandangnya ikut overload ngelebar gitu kan. Jadi kalau di lawan Irak itu yang gol pertamanya si siapa namanya Marcelino, itu lu bisa lihat si Ivar itu ini kan ngelebar kan, bentuk segitiga sama pemain di kanan itu, dan itu overload pemainnya Irak itu bikin sukses banget buat jaga jalur operan terus kemudian unggul jumlah gitu. Nah itu juga bisa bisa dipraktekkan. Cuman kalau menghadapi Jepang ini gue nggak tahu, tengahnya ini kan kita 2 game terakhir beda nih, di lawan Irak Ivar sama Hubner, tapi di lawan Vietnam itu sama Egy kan gitu. Nah jadi karena si Hubnernya mundur ke belakang gitu. Nah tergantung nih, jadi tengahnya bisa ikut overload pemain sayap apa enggak gitu. Sama tadi ada pelajaran juga sih kalau dari lihat pertandingan Jepang lawan Irak. Itu yang bisa dimanfaatin Indonesia itu dari yang Jepang lawan Vietnam yang pas Vietnam bisa golin 2. Itu yang bisa dimanfaatin Indonesia adalah situasi bola mati sebenarnya. Baik dari tendangan maupun dari lemparan ke dalam pertamarahan. Gue juga lemparan ke dalam sih lebih serem gitu. Iya, terus juga kalau yang kedua, gue kalau lihat pressing Indonesia waktu lawan Vietnam, itu sebenarnya lateral. Di mana Indonesia tuh ngepressnya tuh ngebiarin Vietnam dari sayap justru gitu. Nah, gue ngerasa kalau lawan Jepang kayaknya nggak bisa kayak gitu deh. Dan gue masalah belum pernah lihat pressing Indonesia tuh nggak lateral selama di bawah Sintayong gitu. Itu yang susah. Makanya tadi antara ngepressing dengan gaya atau nggak ngepress sama sekali. Gitu. Karena juga ini kan kalau misalnya Tio bilang soal Liverpool gitu ya, itu tengah ada Van Dijk ya kan. Nah sekarang ini Jordi Amat sepertinya kurang fit, gue nggak tahu bisa main apa enggak. Ya dia bilang ya. Atau tapi kayaknya dia akan tetap main gitu. Bagut nggak apa-apa ya? Atau kemarin tuh disimpan gara-gara kartu kuning kalau menurut gua. Akhirnya Sandi juga bisa menutupi gitu. Karena kemarin Sandi pun juga no problem, maksudnya bagus banget. Sandi fullback jadi center back ternyata bagus. Inverted tuh jadi. Iya. Dan juga overlap gitu kayak libero gitu. Jadi kan sebenarnya Beckenbauer. kalau tadi si Rossi bilang tengahnya Jenner atau Ivan sama siapa tuh, bisa Ivar sama siapa ya mungkin balik lagi Ivar sama Hubner. Bagot balik ke belakang. Kalau si Jordi Amat bisa main, sebenarnya Rizky Ridho pun juga oke kemarin kan. Rapi banget lagi dia, kayak mas-mas baru keluar di barbershop ya. Jordi Amat itu bilang bahwa dia tuh ada retak atau patah di sebelah tulang hidungnya sebenarnya. Terus dia bilang tapi dua hari terakhir ini rasa radangnya itu udah berkurang. Cuman kita lihat aja nanti kalau misalkan dia main, dia harus pakai topeng. Harus pakai itu pelindung wajah. Itu yang dia bilang si Jordi Amat. Langsung jadi Rudiger. Nah, kalau misalkan Rudiger yang sebenarnya jelek nih, sebenarnya antara
Bagot atau Hubner di sisi LCB itu kan ya sebenarnya sebelah kiri kan sama-sama kidal. Satu-satunya yang bisa gua tarik kesimpulan adalah dua-duanya tuh kan sama-sama bisa distribusi kan. Iya. Sebenarnya Hubner gitu. bagus lagi. Terus kemudian kalau Elkan kan dia bahkan main di sebuah tim si McKenna-nya Ipswich-nya McKenna itu kan emang lu harus bisa build up dari belakang kan gitu. Dan dia harusnya dia udah terbiasa sama itu. Nah, yang gua lihat kalau bisa dimanfaatin itu Irak beberapa kali ketika menang lawan Jepang adalah lu distribusi bola lambungnya tuh Langsung akurat ya? banget. Nah, itu gue pengen lihat apakah si Hubner itu bakal ngirim itu sebagai LCB atau nanti sebagai gelandang gitu loh, kayak gitu. Karena ada satu momen ketika lawan Vietnam, Hubner tuh dari kiri yang dia crossing ke dalam tuh, masuk ke dalam yang sundulannya si Jenner ya. Sorry, Rafael. Yang cuma ya karena jaraknya jauh juga ya. Jadi mesti ya maksud gue umpan-umpan kayak gitu mesti di ini, dan kalau saran gue ya cobalah kalian berusaha mencari lemparan ke dalam dari sisi kiri ya, dekat kotak penalti. Itu anjing gue gak ngerti kenapa ketika Aran lempar tuh selalu ada kemelut di depan gawang deh. Betul, kemelut scrimmage ya. Nah kalau dari susunan pemain sendiri, kalau kemarin kita lihat kita sempat terkejut tapi ternyata ini ternyata maksudnya STY. Sebenarnya kita kemarin tahu yang setelah orang kan game. bermasalah Ramadan Sananta nggak ada di bench main tuh. Ya kemarin kan kaget juga Sandy Walsh taruh situ juga kaget kan. Iya, karena kan Ternyata orang benar banyak gitu. komen bahwa salah satu alasannya adalah Ramadan tuh belum bisa main untuk 90 menit, makanya selalu masuk di babak pemain mengganti lah ya. Super sub ya. Tapi kalau ngelihat ini sebenarnya ya palingan berubah ya either Jordi Amat main atau enggak sih, tapi feeling gue Hubner jadi duet sama Ivar sih di tengah. Gimana Dex menurut lo? Soal starting line up, apakah yang lawan Vietnam ini adalah Itu yang terbaik komponen-komponen sih. yang bisa Jadi 3 masuk back juga? tengah plus 2 back sayap yang kalau lagi diserang jadi 5 back. Udah kayak gitu. Terus udah nih. Sayuri, Tapi si Marcelino, selection-nya Hubner, apa pemain-pemainnya maksudnya kalau skema kan begitu ya, akan tetap dipakai tapi mungkin approach-nya nggak pressing. Itu kan cenderung low block. Nah, pilihan-pilihan pemainnya nih kalau Gua- dilihat dari Gue suka disiplinnya Sandy Walsh sih, dan gue rasa dia harus main jadi back tengah kanan lagi kayak Lagi ya. pertandingan lawan Vietnam. Soalnya yang patut diwaspadai juga Ritsu Doan tuh Duan tendangan-tendangannya. tuh gawat banget ya. Ini lo lihat yang golnya dia lawan yang terakhir tuh kan, golnya lawan Irak juga kan dari Ritsu Doan juga kan. Nah itu tendangan-tendangan kayak gitu yang harus diwaspadai sama Indonesia. Dan yang Ritsu bisa nutup kayak gitu pemain-pemain yang disiplin sih. ya Rizudon tuh yang golin ke gawang Jerman kan? Iya. Yang Sebenarnya bahkan Jepang pun starting line up-nya tuh agak beda ketika antara ngadepin Vietnam terus kemudian Irak gitu. Karena yang gue lihat Minamino itu main jadi sayap ketika ngadepin Irak, tapi ketika ngadepin Vietnam itu dia di tengah. Nah, yang pas lagi ngadepin Irak itu yang tengahnya tuh Kubo. Ya kan starting line up itu Kubo gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak nih pemain-pemain teknikal di apa namanya? Ini kan main 4-2-3-1. Nah, tiganya itu kadang-kadang lu bisa main sayap atau nyari pemain-pemain teknikal yang ngincer half space gitu loh. Nah, makanya gue pikir itu yang harus dilihat bukan cuman tadi soal perkara individu backnya siapa aja yang main, tapi kolektif gitu. Kolektif jaga ruangnya yang harus di apa namanya ditekanin. Zonal sih kayaknya. Kemungkinan besar bakal main zonal sih. Gitu. ya, Dan yang sebenarnya interkomando siapa ya pemain Indonesia ya? Kalau di 2 pertandingan terakhir sih gue ngelihat Asnawi paling kan. bukan kipernya sih, bukan Hernando sih Iya, yang iya, komando gitu. sebenarnya kalau posisi pinggir sama tengah ke depan itu cenderung mirip nih ya. Tapi sebenarnya yang mungkin bisa beda-beda tuh kan ada 4 pemain nih, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Sandy Walsh kemarin udah bagus mainnya, Jordi sama Jordi Amat. Tapi dibutuhin cuma 3. Enggak feeling Nah, gua, siapa nih? feeling gua. Anggaplah Abang Jordi dia bisa main ya. Elkan, Jordi, Sandi. Walsh. Terus tengahnya Ivar sama Hubner. Oke, jadi dari Iya, back itu iya. yang gue tanya. Karena- Back itu Rizky Ridho nggak berarti? Karena Rizky Ridho pasti babak kedua atau Oke. misalnya, karena pasti dia mau nguatin, karena gini, ketika lu punya Ivar atau tinggi-tinggi Hubner, ya tinggi-tinggi, lu punya Hubner, ketika lu bertahan, lu bukan lagi 3, tapi lu back sayap lu tambahin 2 nih, 5, 6 cuy jadinya, karena lu bisa ngumpul di situ, dan kalau misalkan dapat feeling gua ketika dapat bola, ini buru-buru langsung transisi ke depan, either Marcelino atau Yakub yang lari untuk masuk ke depan, karena ya itu salah apa ya gue bilang ya one on one hacknya si Sintayong lawan Jepang. Lu mau main terbuka ya, kalau main terbuka kita sebagai fans Indonesia pasti terhibur lah, tapi masalahnya di atas skill rata-rata ya kita di bawahnya Jepang, jadi nggak Iya. bisa kayak gitu juga. Jadi Tapi open kalau- play gak bisa ya? Apa? Jepang gak bisa open play ya? Open play Jepang gak takut, open BO gak takut. Ya. Yang takut open hammer Jepang. Wah, bener. Aduh, iya bener lagi. Gue mau bercandain tapi gue Jangan ke situ ya. gue Tadi kita udah pernah bercanda. ke kotanya kayak gitu. Jangan. Tapi gini,
Itu kan kalau misalnya nih ya, kita mau bilang STY pernah mengalahkan Jerman dengan Korea Selatannya Beda gitu. beda pemain. Iya, terus misalnya bandingin sama Son juga. Oh ada Son, kita gak ada Son. Sebenarnya selain Son, yang juga perlu dikasih kredit adalah kiper Korsel saat itu. Wah itu jago banget cuy. Jujur gue lupa namanya. Berarti kan sebenarnya Lee Won Jae bukan sih? bukan. Won Jago Bin. banget. Won Bin. Bukan. Tapi berarti kan untuk bisa Lee Min Ho. melakukan upset kayak gitu, selain yang di belakangnya solid, ya kiper juga. Makanya gue bilang tadi Iya kan kehaluan gue adalah pertandingan itu bagaikan Jose Mourinho lawan Arsenal, Hernando Mourinho pas gimana nih? udah kayak Mourinho yang Jesse Lingard joget-joget di Emirates. Oh MU. Yang berapa puluh Ya. tembakan itu loh. Nah Hernando Iya, Herrera gitu itu. tuh, ya kan dia saving, tiba-tiba gol tuh Marcelo menit 90 plus 5. Udah cukup Indonesia lolos 16 besar, gue happy banget deh. Kalau menurut gue salah satu cara supaya nggak banyak shot ya itu tadi kayak lawan Irak. Kayak lu lihat lawan Irak deh. Dikasih Itu space-nya iya, jaraknya jauh ya? Space-nya jauh gitu. Lu jaga ruang aja gitu. Dan kalaupun Jepang nembak tuh nembaknya juga dari tempat yang susah, nggak tempat yang memungkinkan susah. gitu. Jadi zone gitu, cenderung Makanya kemudian clear cut chances-nya Jepang tuh jarang banget pas lagi lawan Irak gitu. Terus kalau zone itu kan lebih nggak capek ya? Ya harusnya. Vietnam gitu. sih cenderung Iya. lebih pressing pemainnya Iya, lebih iya, man to man gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau gue Oke. pikir kalau misalkan berharap supaya Jepang gak nembak ya lu harus disiplin jaga ruang aja. Kalaupun dia nembak ya dari pinggir banget atau dari luar. Itu kan Iya. beberapa kali Jepang lawan Irak gitu kan. Iya. Karena Kalau pasti nembak tinggal tolak kan. Ya. Bilang kita cuma teman. Kalau Jepang Karena pasti nembak, kalau misalnya sorry. main zonal kan Masuk stamina-nya aja. lebih bisa dijaga Harusnya, 90 menit, harusnya. dan kalau misalnya lu mau tiba-tiba berubah jadi pressing ya bisa-bisa juga Tapi kan. intinya lu kalau pengen main zonal tuh harus kompos sih. Koordinasi harus tenang. juga kiri kanan masih tahu. Nggak bisa gerasa gerusu gitu atau ada bola datang gitu tiba-tiba lu ninggalin ruang lo nggak disiplin, nah itu nggak boleh. Nah, gitu. satu yang kemarin jadi catatan gue adalah si either Ivar atau Hübner tuh sering banget dia melakukan dribble giring bola ngelewatin pemain kayak berasa gue bisa lagi nih kerebut gitu. Untungnya lawannya Vietnam juga ya. Jadi maksud gue itu Iya. main simpelnya lo giring 1-2 kali langsung oper ke kanan, giring 1-2 kali oper ke kanan, karena semakin sering lo megang bola, apalagi Jepang dengan skill yang mumpuni, gelandangnya seperti itu ya. Mohon maaf nih, kita agak serem juga ya. Iya. Dan gini, even kalau misalkan yang udah kita omongin nih, plannya bekerja gitu ya, secara taktik udah oke. Ada satu hal lagi yang Jepang bisa bikin Jepang unggul. Ya kualitas pemain. Tiba-tiba secara individual mereka jadi pembeda pembeda, gitu kan, itu individual brilliance. ya. Mentality, pengalaman. Betul, nah kayak hampir gitu. semua aspek ya, Jepang Makanya unggul. kemudian emang ini so far harusnya jadi lawan paling berat di grup. Iya, karena Gitu. kita harus sadar juga bahwa Indonesia emang levelnya masih jauh di bawah Jepang ya. benar. Kita masih sadar, kita mungkin optimis bisa yang kita ngomong ini, tapi ya sebagai fans wajar kita berharap tim kita, negara kita Betul. bisa berbuat banyak, imbang, apalagi menang alhamdulillah banget. Tapi ya lawannya Jepang. Kalau misalkan di menit 5 ada kebobolan, kita Iya. panjatkan doa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Bagaimana kan Semoga keajaiban. tidak bertambah atau Iya. imbang-imbang. Agak imbang, Agak imbang. nggak banyak. Karena gol menit awal sih menurut gue yang Nah yang itu gue khawatirkan gitu. betul. Itu berpengaruhnya gimana misalnya ke mental. Lagi bingungnya. plus minus. Kalau kita gol Goblok. awal, lo masih ada Iya. waktu banyak untuk mengejar. Kalau Iya, udah tapi menit, kan tendensinya mengejar atau Lolos, enggak? nyerang. nah itu dia. Maksudnya harusnya memang nyerang gitu kan. Gua Tapi terbiasa- apakah mereka melakukan itu? Iya, maksudnya saya terbiasa nonton MU ya, ada kebobolan, nyerang, habis itu kebobolan lagi, kalah-kalah juga gitu. Gitu. Jadi ya kita doakan sih yang terbaik ya. Ya, bismillah lah ya, bismillah Karena kan ya. kita udah bilang, maksudnya gue rasa juga semua di mana-mana juga orang bilang ini calculated loss sebenarnya. Tapi pasti adalah rasa kayak bisa Iya. menang nih. Ada Makanya kan harapan sama keajaiban. prediksi kadang kan. Iya. Ini rimanya enak nih, imbang atau menang buat ke Jepang kan. Ya, makanya gini ya, buat kalian nih ya, yang balik lagi nih, kalau kemarin kita udah ngebahas judi ya, jangan dijudiin tim kesayangan atau negara kalian. Jangan ya. Kalian Jadi pakai perasaan, bukan pakai bukan Rasio. pakai rasio. Rasional. Jangan deh, mendingan deh. takutnya kalahnya double. Itu yang bikin kalian Iya. bikin kalian kalah judi. Lah, gue ngajarin orang. Duit kalah ntar hati juga sedih ya. Iya, Tapi iya. ada yang ngomong juga di stadion nih karena kita sambil live stadion. Apa tuh dia ngomong apa Irak udah pasti juara grup. Karena kayaknya head to head kalau grup ya. Karena mereka Iya, 6 head to head. kan. Oh iya, Jadi benar. Irak udah pasti juara kalau grup, Jepang head to head. menang 3-6 juga tapi kalah head to head gitu. Iya, karena Indonesia pun kalau menang terus Irak kalah lawan Vietnam pun juga tetap Ya kita kalah head to head sama kalah, Irak. heeh. Basically Irak akan lolos sebagai juara grup apapun hasilnya lawan Vietnam. Dan Vietnam udah pasti nggak lolos. kasian Jadi, banget sih. Itu nggak penting sebenarnya. Gak penting ya, main kasar mulu. Iya. Yang gue penasaran sebenarnya di podcast Jepang ya atau YouTube Jepang apakah mau ngomongin Wah, gimana gue orang masih Indonesia nanya nih? sama teman saya nih, si apa sih? Oh, itu yang kemarin waktu tuh, itu yang yang gue di- ke Jepang nonton FC Tokyo ya. FC Tokyo. Heeh.
Ya apakah mereka ngomongin kita harus mematikan Rowin Arhan. Kita harus menaklukkan Arhan kayaknya Hernando. mau nunjukin bahwa Ya lo kan? salah lo gak make gue di Nah. Ferdi lo. Tapi dia masih Jepang juga. Udah nih? gak dia ke Udah Suwon. cabut jadi Suwon. Nggak Suwon tuh dipindah. Korea. Oh Suwon Korea bener. Lu mau tahu si Suwon. Matur Suwon. orang Tokyo tuh ternyata lebih banyak dukung FC Tokyo loh. Daripada Dibanding Ferdi. Ya Ferdi kayak apaan sih gitu aja Di Ferdi. Tokyo kan ada Chiba juga kan. Iya tapi Ferdi kan stadionnya sama Ajinomoto Iya kan. iya iya. Kawasaki kan dia itu. Lebih gede poster FC Tokyo dibandingin Ferdi. Gila. Padahal warnanya gue suka Namanya Ferdi, doang Tokyo hijau. Verdi. Tokyo Verdi. Tapi dia kan Ferdi wilayahnya Yomiuri dulu iya kan? iya. Iya iya iya. Dia kan Verdi Kawasaki kan tadinya. Ferdi dulu. Sulaiman. Ya. Nah, makanya kalau misalnya Indonesia lolos mungkin ntar apa namanya? Arhan datangnya sambil matur suwun. Kan kalau Indonesia lolos apa Bung Rin bilang free flow ya. Free flow Tori. Free flow Tori. Free flow Tori. Lolos aja. Lolos aja Wah, namanya. syaratnya Nggak, masih sekarang mungkin gini, nih. sekarang gini. Ketika lu udah lolos fase grup itu tuh udah satu pencapaian yang luar biasa bagi timnas Indonesia loh. Luar biasa. Karena gini, ketika kemarin main lawan Irak, lawan Vietnam, apalagi dengan ada sosial media digital yang seperti ini, digital presence, orang tuh akhirnya mencari tahu pemain Indonesia itu siapa aja sih. Nggak usah dipikirin liganya karena lagi stop juga, untung nggak kelihatan kan. Jadi ya orang pemain-pemainnya stay aja bilang baik perbaikin liganya deh, Iya. gitu kan. Jadi maksudnya pemainnya ketahuan siapa. Iya. Pasti orang udah notice Jordi Amat udah tahu lah. Iya. Tapi pemain lokal kayak Marcelino dapat ini, Jakob Sayuri kemarin juga dapat, Hernando Eri juga dapat kan, maksudnya kayak pemain-pemain ini. Rizky Ridho ya. Nah pemain ini at least lu dapat sorotan dari Asia dan lu bisa main di luar Indonesia gitu. Contohnya gitulah. Lo Iya. main di J2 lah, J1, main di Thailand lah atau apa gitu. Karena yang mereka sadar juga bukan cuma skill ya, Indonesia punya engagement yang tinggi. Betul. Karena kita lihat bagaimana timnya Marcelino nobar sampai di foto tuh lagi nobar kan di ruang ganti. Ya kita belum cek aja Suwon FC sekarang followersnya berapa ya dari kemarin ya. Gue gak tahu aja tuh ya sebenarnya yang dipegang HP kan nontonnya apa gitu kan. Belum tentu itu juga padahal. Nah itulah Indonesia. Dan kalau kita geser sebenarnya kalau di liga-liga besar Eropa ini sebenarnya tim besar menang semua. Bahkan Premier League Arsenal Liverpool menang telak ya. Jadi kayaknya kita nggak perlu ngebahas. Iya. Sekali-kali lah kita nggak perlu ngebahas yang gimana banget. Arsenal 5-0, Liverpool 4-0. Tapi dia cedera ya? Hamstring katanya. Oh, dia Hemi Dia bilang Hemi. Yang Kemarin masuk sih abis Jorginho. istirahat kok hamstring. Apa? Kata lo kuncinya istirahat, abis istirahat malah cedera hamstring. Iya kan udah lama Iya, dipakai. iya, dianya nggak istirahat tapi kan. Liverpool tetap di atas nih ya. Kan Lihat hamstring tetap itu kan di gara-gara atas. lari kan. Iya. Iya, Hamstring. kalau yang tapi dia asis sempet kan. Iya, Tapi yang jelas Arsenal tuh bisa bagus selain istirahat karena rambutnya udah pada normal. Oh. Udah nggak Nggak putih lagi, cat Ben White. transport lagi dia. Oke, Saka sama si siapa tuh Ben Ben White ya udah Iya. normal. Ya ketika tim-tim besar main, tetap aja yang keluar berita adalah Garnacho selingkuh. Ya. Oh iya, gue Oh, iya, iya. Kyle Walker juga selingkuh. Terus ada OBR Football tiba-tiba ngepost postingan Mo Salah selalu mencetak gol lawan MU bla. Terus ada yang komen, "Lah, ini kagak ada MU main kenapa lu posting ini anjing? Tetap aja apapun Gua kira ini." Zion Onana tuh. Ya. ampun. Nah, sama Mirip-mirip kan. Onana Blunder juga jadi berita. Yang di Kamerun ya. Paling telat datang ke Piala Afrika, paling duluan pulang dari Piala Iya, Afrika. ampun ya. Tapi gak apa-apa lah gue bersyukur Arteta terima kasih mungkin dia bisa bagus karena kena garam Salt Bay. Ya. Tapi gue penasaran pengen lihat Altai nih. Apa? Altai Kapan Bayindir. main Aldo Bayindir. Oh iya. Tapi Onananya udah Kalau balik ya? Hitan gue nggak. Enggak, kayaknya bisa pernah menang lihat. saya lagi lah. Masih bisa lolos ya. Bisa Nah lah. sedangkan bagi Liverpool, Mo Salah cedera. Waktu Iya, lawan cedera. Ghana. Tenang. Katanya dipulangin. Bener gak tuh? Nunes kan lagi gacor. Iya katanya dipulangin Masa tuh. dipulangin? Apakah ini Jangan, konspirasi? Nggak mungkin lah. Iya katanya karena cedera. Gue gak tahu itu Ya masih mungkin isu. penanganannya di Ivoricos kurang maksimal jadi kan pindahin ke pulangin di Liverpool bisa jadi sih. Cuman gua rasa dipulangin nanti bakal main lagi kalau masih lolos. PR dong, woi. Ya kan penanganannya kan kan Oh tapi dipandai masih gaji dibutuhkan mungkin negaranya susah. untuk balik lagi gitu ya. Oh, iya. Ya jadi FPL kalau punya salah tahan dulu intinya dulu gitu lah, kan. ha. Iya kalau masih bisa pakai transfer yang lain ya. Jadi 4-0 juga dan Jota jarang main 90 menit tapi bisa bikin dampak. Nunes juga golin. Well nggak ada Oh, ini masalah kayaknya. Pemain FPL banyak yang nggak punya pemain baru ya. Kayak Ben Brereton Diaz pindah di setelah deadline, golin kemarin. Iya. Bowen masih main ternyata tuh. Iya Bowen. Walaupun itu cuma gue bingungnya masuk gue Arsenal menang 5-0 kok Saka gak dapet apa-apa ya Iya, gitu. Saka Gue nggak sebel dapet aja apa-apa. kalau FPL ya. Bener gue Aduh juga sebel. kaptennya Tapi Palmer. minggu depan udah balik normal ada FA ya. Ada FA. ada Sama untuk tim weekend lain selain tim saya ya. midweek ini ada Piala Liga juga. Piala Liga. Iya itu dia. Semifinal, Oh, leg Boro 2. lagi unggul 1-0 ya. Bener. Chelsea. Oke terus yang mengejutkan mungkin Bundesliga nih. Gue Kalah gak tau ya? mengejutkan apa enggak, tapi dari susunan pemain yang di-tweet sama Spiltak atau Gerhan gue lupa. Sebenarnya sih gue gak kenal satupun pemain Bremen sebenarnya. Maksudnya yang Gue juga familiar nggak- banget. Ya gue sempet denger namanya, cuma gue nggak tahu gitu. Kalau ditanya mukanya atau dia karirnya gue nggak akan tahu sih. Gue juga nggak tahu. Tapi Munchen kalah. Apakah ini 1-0 emang lah. cuma
untuk ngasih ngepur dulu Ini seperti biasa. Sebenarnya justru yang jadi headline tuh Leverkusen menang harusnya bukan Bayern kalah Iya, karena bener juga. iya Dia gitu. menang Ambil injury time ya Leipzig dari Iya, corner. iya dan banyak yang bilang gitu, wah kalahnya udah mulai menangnya udah mulai susah-susah nih Leverkusen, tapi ya seenggaknya tetap menang gitu loh. Iya. Back to back lagi. Iya, Iya tapi bahkan Wih, pemain. sementara Bayern itu dengan yang udah skuadnya lebih baik emang Tuchel layak dipertanyakan sih Iya. menurut gua. Kemarin Makanya kemudian kalah ada gitu. yang mention gue gitu apa namanya di Twitter, gue nggak tahu, gue nggak follow dia juga, tapi dia mungkin mendengar komen kita yang apa namanya sebentar ada nih apa nih mana ya. Komen Bundesliga. Bundesliga kan kita selalu bilang, oh Munchen half season another level lah, dia bilang gitu kan. Oh iya, Bayern in the second half is a different team, you said, terus langsung kayak komen gitu. 7 point loh sama BCS, ya terus belum selesai. Masih ada tabungan Tapi- pertandingan lawan Iya. Union Berlin. Iya. Lawan Union Berlin ya, kalau menang 4. Union Jadi Berlin susah. juga gagal main lagi kemarin. Iya, Lawan gitu. Mainz. Jadi- padahal lawannya Mainz. Jadi ini sekarang Bodoh Alex. jadi ini sekarang posisinya adalah Bayern ketinggalan 7 poin walaupun masih nyimpen satu Di pertandingan tabungan. lawan Union Berlin gitu. Cuman gue tuh sekarang tuh jadi lebih shifting ke arah Leverkusen ya. gitu. Setelah ngelihat Bayern tuh kalahnya tuh ketika sebelum itu dia 0-3 ya. Lawan siapa ya? Oh ini Lawan Eintracht Frankfurt kan kalau nggak salah gitu. Jadi emang ketika banyak fans Bayern mempertanyakan approach-nya Tuchel ya memang layak gitu loh. Karena lu ketika lagi ngejar ini bukan Bayern banget gitu. Jadi emang shiftingnya lebih ke Leverkusen walaupun kemarin Leverkusen menangnya agak susah payah lawan Leipzig, tapi at least menang gitu loh. Iya, Karena lu iya, tahu dapat apa namanya? Dapat cara menang itu gimana gitu. Dan gue pikir apa ya? Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Kita kan sepanjang musim ini ngomongin Harry Kane. Padahal kan orang yang pindah dari London Utara ke Jerman dan performa timnya so far lebih baik itu kan Granit Xhaka. Iya. Iya benar juga. Tapi ketutupan sama Harry Kane yang emang secara performa individu karena kan golnya pasti tuh orang oke, gitu. orang melihat Gol. gol dibandingkan Iya. statistik lain. Eric Dyer pindah juga tuh, Eric 2 Dyer Spurs juga. sudah. Iya. Udah benar musim kemarin Mau belum ya? Trippier udah sekarang. pindah. Oh iya mau ngejar Trippier. Mau Trippier. Trippier mau dibajak dari Newcastle bener. Siapa sih Munchen? Bayern. Munchen. Bek kanan siapa sih Munchen? Bek kanan- Salihamidzic. Salihamidzic. Siapa bek Lupa kanan gue ya? sih Gua kanan lupa. siapa. Enggak, maksud Kiri gue kan kayak Alfonso aneh aja ya. gitu gue dengernya. Bukan Iya. Kimmich kan? Kimmich Pavard DM. pindah kan, Pavard? Kimmich jadi. Pavard Pavard juga udah jadi bek Inter kan? tengah, terakhir. Oh iya benar-benar. Pavard ke Inter kan? Si siapa ya? Dari gua lupa zamannya ya, Philip Lahm tuh jadi bek kanan jadi gelandang semua. Philip Lahm, Joshua Kimmich kan tuh RB dulu kan? Iya pada RB semua. Iya sebenarnya emang gue setuju narasinya tuh bukan aduh Munchen kalah tapi Leverkusen menang Iya, gitu. iya. Jadi ini saatnya walaupun kita juga sering dikecewakan gara-gara ya terakhir-terakhir kepleset Musim juga. lalu lihat deh, musim lalu. Tapi itu Dortmund bukannya tuh. karena Munchen hebat karena Dortmund nih kepleset Iya, sih. Dortmundnya amsyong aja. Iya, tapi iya. menurut gua kalau ngelihat Dortmund musim kemarin dengan Leverkusen sekarang emang jauh lebih cara main Meyakinkan. tuh lebih meyakinkan Leverkusen Oke. musim ini. Gitu. Sampai kalau di Bundesliga yang lagi rame itu Jadon Sancho sudah kembali. Iya. itu. Kemarin dia nggak dapat Masih- penalti. Oke ini gue ngecek bek kanannya Munchen ya. Ini sebenarnya bukan asli bek kanan Mazraoui juga, kan? Konrad Leimer. Oh, Konrad Leimer. Leimer ya. Dia ya, DMF kan harusnya? Dia DM. Gitu. Mazraoui bukan sih di Bayern Munchen? Mazraoui juga jarang main. Nah, maksudnya bukan yang kasus itu kan? Sempat Sair. gara-gara dia komen Palestina nggak salah ya? Emang itu Mazraoui. Bukan. Terus di Mazraoui tapi di Piala Afrika juga main kan Maroko. Oh iya benar. Jadi Iya, Konrad Leimer itu emang pemain serba bisa dari zaman di Iya. Leipzig. Leipzig kan. versatile ya. Hmm. Gitu. Nah, kalau kita geser dari Serie A, ini juga Inter sama Lazio nggak main karena mereka main di Supercoppa 3-0 skornya. Oh iya. 3-0 skornya. Terus habis itu yang lain juga menang. Ini agak aneh karena ini Juve mulai menang bantai terus nih, lihat-lihat nih. Iya. 3-0 lawan Lecce ini hal yang nggak umum terjadi dan Vlahovic 2 gol, makin nggak mungkin lah pindah klub dong kalau lagi gacor banget gini. Terus Bisa ntar summer. apa? Summer. Jangan winter. Giroud, Iya, Giroud, bisa. Giroud, Tapi Giroud, buktinya Giroud. sekarang. Giroud lagi nih. Giroud. Milan menang juga comeback lawan Udinese 3-2. Roma juga menang kan? Apa? Roma juga menang. Roma kan? menang De dengan Rossi. Daniel De Rossi. Bannernya gede banget tuh buat Jose Mourinho, you are one of us. Wih. Gila. Grazie Hormat. mister. Wih. Iya, iya. Tapi sebenarnya yang menarik juga Daniel Rossi ini kan kalau disingkat DDR. Iya DDR. Dance Revolution. Ya, joget itu dong. Makanya joget Gini, dulu. nah, Iya kan? gitu dong. Tapi kalau dari Roma sih sekilasnya gue merasa
dari approach-nya Mourinho dan De Rossi paling nggak di satu game agak beda sih. Mereka Ya, cenderung lebih semua tim yang Atraktif dipegang gitu. setelah Mourinho pasti begitu. Ole Gunnar Solskjaer langsung ngebantai Leicester City. Solid ya, Tapi Mas emang- Son. Iya kan? Menurut gue tuh yang jadi legasinya Mourinho tuh sebenarnya keterikatan emosional Iya. sama fans dan gitu. trofi. Dan trofi gitu. Dan trofi. Cuman Kalau Berkaitan trofi sama loh dia. mentalitas berarti ya? Iya. Mentalitas berarti. Iya, ya? mentalitas. Trofi Maksud gue berkaitannya. keterikatan emosional ya sama Man United ada. Cuman kalau misalkan lu bicara soal keberlangsungan klub, ya repot kalau cuman keterikatan emosional doang gitu Tolut loh. 3 musim doang juga. Iya biasanya gitu Mourinho deh. gitu Enggak kan. maksudnya repot keterikatan emosional adalah maksudnya dalam hal lu performa di liga tuh yang dinilai Biasa konsistensi aja. itu biasa aja. Cuman Tapi, lu ya sayang kan- sama pelatih aja nih. iya gitu. Cuman kan masalahnya Mourinho tuh punya bragging rights karena dia masih bisa ngasih trofi juara di cup competition gitu iya, loh. Jadi kan tuh gue masih bisa, maksud gue ya gue di liga emang jelek tapi gue bisa ngasih Iya. cup. Cuman harusnya logikanya nggak gitu. Lu bisa ngasih cup gitu, ya lu harusnya bisa jadi konsisten juga di liga untuk ngasih lihat emang lu timnya berjalan baik Ya gitu. itu sebuah kebodohan Daniel Levy memecat Mourinho sebelum final Piala Liga ya. Makanya gue suka tulisan The Athletic, Mourinho destined for international football. Iya. Apa, Karena kan nggak ada daily ditakdirkan untuk management international kan. football. Adalah Iya, cup competition Cepat gitu. Inggris lah Inggris. Gila, ini yuk gue baru aja masuk notif Garnacho dong keluar. Iya kan? bener ya? Pasti kan? Masih Garnacho. Oh sama ini satu lagi. Kyle Walker's third women. Ya Jadi dia selingkuh dari istrinya, udah gitu ada mistress namanya Lauren, dia selingkuh lagi. Sekarang sama model. udah pokoknya Gokil. kagak Abang ganteng. kagak ada yang lebih hancur dari John Terry sama Ryan Giggs sudah. Kenapa berita perselingkuhan ngerti yang gua. rame? Aduh, ya tapi dari Serie A tadi ya, sebenarnya yang juga bisa kita sorot dan suarakan sebenarnya ada serangan rasial juga ya. Ya ke ya Mike Mignon. Mike Mainan ya. Apa? Stadio itu iya, nyalain. pencet lagi. Masih nyala. Mike Mignon diserang. Berhenti ya Stadio. pertandingan berapa menit gitu ya? Iya dan ya dia ini ya gue rasa sangat wajar juga ya Iyalah, untuk emosi gila kayak gitu. lu. Gue rasa nggak Sebenarnya layak yang, lah. yang seru adalah ketika McMahon-nya dapat serangan rasial terus teman-temannya ikut berhenti juga. Ya. Bukan cuman Maignan-nya doang gitu. Respect Jadi ya. beneran dapat dukungan dari satu Karena tim. di- Tapi kenceng juga ya. Nggak, Maksud tapi gua kan Lukaku AC Milan sering itu banget kalau gitu. lu lihat line up-nya emang pemain kulit hitamnya juga lumayan banyak kan. Iya. Iya, iya. Kayak Tomori lah, dia Ya, macam lah. cuman maksudnya kan secara spontan gitu ya kita emang berhenti harus kayak gitu emang lah harus karena kayak udah gitu. mulai orang udah mulai kayak anjing kayak bentar-bentar rasis kenapa di Itali Soalnya- mulu ya? Iya, soalnya kemarin tuh Sama Spanyol. si box to box bola tuh nge-quote retweet sebuah tweet, gue nggak tahu siapa yang nge-tweet, sempat gue lihat gitu bahwa ya kita nggak bisa kontrol behavior It's orang. part of the game tuh Iya, tolol it's banget. part of the Tolol. game gitu. Jadi Kita tidak bener- akan membahas sosoknya karena kita nggak mau ngasih panggung buat Iya karena sosok tersebut ya. karena buat gua itu jadi permisif sama Bener. rasialisme gitu. Bener. Kalau logikanya adalah lu nggak bisa kontrol behavior fans, sebenarnya bisa aja. Ya kan lu sebagai klub, lu kan harusnya punya keterikatan dengan fans gitu. Betul. Let's say di Indonesia deh gitu. Ya. Lu klub bisa ngasih penyuluhan ke fans via koordinator lapangan gitu Betul. kan. Tolong jangan ada can-can kayak begini, ini rasis, ini kemudian apa gitulah gitu. Ini berbau kekerasan segala macam. Ini nggak boleh ya, can yang lain boleh Iya. gitu. Itu kan usaha buat mengontrol fans kan Iya. harusnya gitu. Iya, jadi kita pokoknya kita nggak akan bahas ya, karena orang yang sama juga pernah ledekin Rico Simanjuntak kalau nggak tidak salah ya dan beberapa pemain lain. Next boleh. Jadi Tapi next Siapa aja, ya? tidak Next. penting. Gue sukanya ini dari regulasi. Soalnya kemarin-kemarin gue baca Javier Tebas komentarnya udah bagus nih. Nah Gianni Infantino komentarnya bagus soal ini. Dia bilang saya akan memikirkan untuk pertandingan dibubarin kalau ada fansnya rasis. Wah, mantep tuh. Bapak. Nih kali-kali bener nih gue Mantan dukung babe nih. saya tuh Soalnya kan kan nih. kalau chance rasialisme itu kan yang bisa dilihat kan. Oh nih fans Fans Milan, siapa yang keluarin? Fans Lazio, Iya, fans iya. siapa gitu ya udah. Oh berarti kamu WO udah gampang. Emang bener sih. Dari regulasi Oh, harus enak ya berarti diiniin. kita Nah, kita cara- Jadi klub akan punya ini Iya, juga tanggung jawab iya, untuk iya, bisa betul. menertibkan. Betul. Ya, kayak gue bilang gitu. Jadi kalau misalkan ada ancaman kayak gitu, klub jadi proaktif, langsung ke arah fans gitu ya. Iya. Ya bilangin bahwa ya kayak gini-gini nggak boleh. Iya. Karena nggak bisa dibenerin menurut gue juga kayak we cannot control the game atau mungkin yang kemarin sering terjadi di La Liga kayak ya soalnya Viniciusnya tengil. Loh apa hubungannya kayak Iya, tengil sama lu? kan kalau- dia kalau- jago, Bang. Iya maksud gue lu argumen ya. Masalahnya gini, kalau misalnya video saya tengil gini, Ronaldo kurang Tengil tengil gini apa? juga Ronaldo kurang tengil apa kalau di Kan nggak lapangan ya gini-gini, kan? Iya. Vinicius. Ini kan ini maksudnya jangan salah paham ini maksudnya Nicola Pepe ya. Ah. Pemain Arsenal kan nih. Nggak, maksudnya kalau ngomongin banyak tengil nih lah, Ronaldo kurang tengil apa di La Liga? Benar. Ya kan? Iya makanya. Dan kalau ngomongin soal La Liga kita geser ini ada 2 kemenangan dari tim yang populer ya, di mana Barcelona mengalahkan Real Betis 4-2 dan sebenarnya sempat 2-0 juga terus Comeback ya?
Ya akhirnya menang menit-menit akhir ya. Joao Felix kalau nggak salah yang cetak gol. Dan Madrid udah 2-0 dulu bahkan sampai menit 56. Ini kalah nih. Iya gue pikir kalah, gue udah menyiapkan roastingan bersama Afif ya. Tapi sayang sekali akhirnya menang, injury time-nya 11 menit. Nah ini juga pro kontra. Karena katanya kan ngecek VAR-nya lama bang. Karena gini, selain skornya ada juga gol yang dianulir dari Almeria. Yeah. Pelatih Almeria kartu merah juga. Dan gol kedua Vinicius katanya handsball. Nah ini perdebatan juga karena ada angle Ros, sini. Ada angle sini. Katanya shoulder katanya. Katanya shoulder gak apa-apa. Itu menurut gue di bawah shoulder sih. Bawah shoulder itu, hands itu. Nah kita mesti clear juga, handsball tuh ini enggak ya? Gue tuh Di sini handsball IFAB tuh atau mana ya? gimana? IFAB tuh mana ya yang jadi peraturan? Ketek bawah. Ketek ke bawah. Kan ini handsball dong, handsball berarti dong. dia kan pakai ini. Dia kan gini kan? Iya. Ya mungkin Yang argumennya dua-duanya. kan dia kan gak sengaja Kalau narik shoulder kan. kan ini, shoulder Shoulder ini. main. Jauh lah. ini. Jadi kan shoulder bau kan? Bahu. Bahu, shoulder tuh ini. Sampo. Head and shoulder. Ya jadi sebenarnya handsball dong kalau logikanya. Tapi kan dia kalau orang masih melihatnya kayak apakah itu gerakin kan kalau ngeliatnya dia Kalau- gerak kalau gini. Digerakin justru. Ya udah kejadian juga Dex, sudah lah Iya ya. sih. Heeh. Iya, tapi kan masih banyak orang ini bahkan sampai back Almeria kan ngomong kayak Tidak kita adil. itu. iya nggak adil, kita kayak nggak boleh banget menang apakah di peringkat 20. Bukannya kasihan. bukannya Kasihan. nggak boleh Dizolimi. bukannya nggak boleh menang kan? 11 menit. Bukannya lu nggak boleh menang lah, lu kan ada udah unggul 2-0 ya. Iya sih. Tapi kalau misalkan emang peraturannya IFAB adalah ketek ke bawah itu handball, ya harusnya kalau misalkan Itu kenanya di handball sini dong. nih, itu ya harusnya handball. Dan Shoulder berapa itu protes, mungkin ya? kalau misalkan bola pakai ini nih. Gitu. Udah Jadi keluar Balotelli. sih Shoulder. udah keluar perbincangan udah keluar kan? Apa? Percakapannya udah keluar kan? Udah protes ya, wajar sih protes menurut gua. Dan emang harus minta maaf wasitnya. Iya sih, maksud gua Ya berubah nggak bisa hasilnya, cuman ya minta maaf. karena Kayak itu di gol Inggris. kedua yang menyamakan kedudukan yang bikin Madrid makin Iya. aktif nyerang Aktif dan bener. all attack banget gitu. Kalau itu nggak terjadi mungkin bisa beda gitu. Gua nggak ada masalah sih sama Real Madrid, cuma itu handsball kalau menurut gua. Awas Waldon. Ya, Dok gimana Dok? Nah, Girona juga membantai Sevilla 5-1 ya. Jadi Barcelona sama Madrid menang, yang tetap di atas adalah Girona. Girona. Iya. Ini juga tunggu waktu nih. Apa bisa bertahan terus nih? Kalau Apakah menurut Leicester iya. versi La Liga? kalau menurut gua ketika lu membicarakan juaranya La Liga, lu udah harus bisa memasukkan Girona karena emang menurut gua bukan Konsisten ya? kebetulan karena konsisten gitu. Iya. Dan gua ngeliat terakhir tuh Girona tuh nonton gua dua pertandingan. Yang pertama menang lawan Barcelona, kedua lawan Atletico. Nah, yang lawan Atletico itu Bagus gua tuh ngeliat itu pertandingan. dominan banget. Secara penciptaan peluang, dan gua lihat ke tes secara XG ya lebih tinggi gitu. Nah, yang lawan Barcelona itu yang menarik karena mereka sebenarnya secara penciptaan peluang nggak sebagus Barcelona, XG-nya juga kecil, tapi mereka masih bisa maksimalin peluang gitu loh yang ada gitu ya, meskipun seburuk atau sekecil apapun masih bisa mereka maksimalin. Jadi gue pikir modalnya emang ada gitu, dan mereka kan punya filosofi, si Michelnya itu bagus filosofinya, cuman tidak apa ya, tidak antipati sama untuk beradaptasi gitu. Ya lu bisa lihat lah beberapa tweak-tweaknya dia, kadang-kadang 4-2-3-1, kadang 4-1-4-1 gitu, menyesuaikan lawan. Jadi gue pikir ya bisa sih dimasukin ke dalam pembicaraan siapa bakal jadi Title juara contender, gitu. Ya gue juga setuju. Setuju ya lo ya? Oke, itu hasil dari Eropa. Dan apakah kita ada pengumuman terkait soal Indonesia-Jepang? Ya mungkin ada live reaction nanti Live reaction! di Wah. YouTube. Live reaction di sini ya, kita akan melihat, kita akan menjadi saksi sejarah apapun yang terjadi. Iya. Karena nggak selalu loh Indonesia segrup sama Jepang kan. Iya. Jadi ini adalah hal Kalau sama penting. Irak sama Vietnam kan nanti juga segrup Sering. lagi. Irak udah kan kualifikasi Nanti udah. segrup lagi kan. Vietnam sering. Jepang ini. Kira-kira berapakah skornya ini? Ya kan itu akan kita nonton sama-sama. Berarti di mana? Di YouTube Box to Box? Di YouTube Box to Box Rabu 18.30. Habis itu kita langsung akan Langsung rekaman langsung bahas tayangnya Rekaman besoknya berarti. langsung Subuhnya? Malamnya aja nggak apa-apa, nanti gua bilang ke Waldo. Malam-malam ya. Oke deh. Waldo kalau lagi ulang tahun tuh. Ah iya, ya. Waldo R1 bulat. Yang ngetek semua orang. Seneng banget dipilih Martinelli. Di-tag semua orang bener. Gue kayak apaan sih berisik banget nih notif Kok gue. kena notif terus? Oh gara-gara ngetek gua, ngapain ngetek gua anjir. Gua mikir juga sih. Iya. Aku juga pengen tahu ya kalau misalnya ternyata ada lo yang main pakai R1 bulat, coba tunjukkan. Nggak pakai bulat, kotak pakai nge-shoot pakai bulat apa kotak. Oh iya, gitu. nge-shootnya Itu aja pakai dah. bulat apa kotak? Tuh komen sorry. dah tuh. Psikopat anjing. Coba. Sama lari pakai R2.
sarap lu kayak Kalau R2 masih maksud mending. gua tuh kayak- pedal kan soalnya. Maksudnya kan nggak ini yang nggak enak gitu R2 Nggak bulat bisa. gitu buat lari gitu. Kan Enggak. lebih enak gini R2 gitu. tuh ini loh pedal kan. Jadi makin dipencet. ngerti gue. Iya, gue tahu. Kalau apalagi kalau di PS5 tuh kalau R2 ketika lo makin ini lu kenceng banget. Lu turun dikit tuh dia kayak ini. Tapi karena kita kebiasa main WE sejak zaman 90-an 2000-an. Espinas Castolo. Miranda, Miranda. Onen, Roberto Carlos, R1 lari ngebut ngeprint, Kocak. lingkaran itu crossing, segitiga umpan terobosan, X umpan, kotak itu nendang. Secara Ya. user Siapa experience yang tuh lebih nendang pakai enak bulat? gitu loh. Coba siapa yang nendang pakai bulat? Gue penasaran, coba tuh kalau komentar kita lihat. Dibanding yang kotak ya, coba Iya, bayangin. psikopat lu gila lu. Psikopat levelnya. Aneh banget aja lingkaran. Secara experience gak enak banget nendang harus geser jempol ke pinggir gitu loh. Tuh. Selain lu Waldo. Waldo gila lu dong. Main sama gue juga gak berani. Tepu lu. Image doang sosmed jago main FIFA. Iya, coba deh lawan deh di sini langsung Lawan bawa sini PS. dong main sama gue bawa Sebelum PS live gue. reaction. Waldo. Sebelum live Gue reaction. bikin turnamen round robin. Nah, kalau bisa menang lawan gue, ya udah. Kita buktikan siapa yang lebih jago yang nendangnya pakai kotak atau bulat ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.